Mari kita memulaikan praktik khotbah kita, namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus pada kesempatan yang indah ini. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di mana kami anak-anak-Mu Empat Teologi Tuhan sudah berkumpul kembali lewat Zoom ya Tuhan untuk praktik khotbah. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah yang Tuhan sediakan kepada kami. Ya Tuhan, pada kesempatan ini juga kami mohon pengampunan dari-Mu ya Tuhan. Banyak dosa yang kami perbuat Tuhan. Sebenarnya kami tidak layak untuk menyampaikan firman-Mu, dan juga kami tidak layak untuk mendengarkan firman-Mu. Tetapi Tuhan sudah percayakan kepada kami. Tuhan sudah menolong kami, memberikan kesempatan kepada kami. Terima kasih akan hal itu ya Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi shalom. Halo. Baik, langsung saja mari kita membacakan ayat Alkitab yang terambil dari Ulangan pasal 8 ayat 6. Sekali lagi Ulangan pasal 8 ayat 6. Bagi teman-teman yang sudah membawa Alkitab, boleh kita bacakan bersama-sama. Yang sudah menemukan, katakan amin. Sudah? Oke, mari kita bacakan bersama-sama. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Saudara-saudara yang terkasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari ayat Alkitab atau nats yang sudah kita bacakan bersama, di sini saya akan memberikan tema yaitu spiritual seorang pelayan Tuhan. Sekali lagi, spiritual seorang pelayan Tuhan. Mungkin kita bertanya, apa sih yang dimaksud dengan spiritual? Dan apa yang dimaksud dengan pelayan Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang dimaksud dengan spiritualitas atau spiritual dalam hal ini, yaitu tertunjuk kepada kerohanian atau kehidupan rohani, disiplin rohani, atau hubungan yang erat dengan Tuhan, hubungan khusus dengan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan spiritual. Nah, apa yang dimaksud dengan pelayan Tuhan? Yang dimaksud dengan pelayan Tuhan di sini yaitu orang yang dipanggil atau orang yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayannya atau untuk mengabarkan Injil. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di sini saya akan memberikan spiritual seorang pelayan Tuhan. Atau apa sih spiritual seorang pelayan Tuhan itu? Yaitu kehidupan rohani atau disiplin rohani yang berhubungan atau yang ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai seorang pelayan Tuhan yang sudah dipanggil di tempat ini, apa yang harus kita lakukan? Di sini saya akan memberikan 3 poin. Yang pertama, kita harus disiplin doa. Jadi seorang hamba Tuhan atau seorang pelayan Tuhan harus melakukan disiplin doa. Dia harus mempunyai doa khusus. Di mana seorang pelayan Tuhan yang mau berhasil dalam pelayanannya harus tekun dan disiplin dalam doa. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari sekarang mari kita memikirkan bagaimana cara kita supaya pelayanan kita ke depannya, apalagi kita semester 4. Sebentar lagi semester 5, semester 6 sudah turun lapangan. Jadi bagaimana kita mengajarkan jemaat kita untuk disiplin dalam doa? Jadi marilah kita mulai dalam diri kita sendiri. Kita sebagai pelayan Tuhan, orang dipanggil Tuhan
kepercayaan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Di mana juga Rasul Paulus mengatakan, tetaplah berdoa. Dapat kita lihat di dalam 1 Tesalonika ayat 5, pasal 5 ayatnya yang ke-17. Rasul Paulus menegaskan dalam hal itu. Tetaplah berdoa. Jadi, hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang lemah dalam berdoa, percayalah bahwa pelayanannya itu tidak akan berhasil. Karena hamba Tuhan yang lemah dalam pelayanan doa, khususnya doa, pasti banyak tantangan yang ia hadapi. Di mana doa ini dapat menjadi berkat. Doa mendatangkan berkat bagi orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita nomor satukan doa di dalam kehidupan kita. Apalagi kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Dapat kita lihat di dalam Markus pasal 1 ayatnya yang ke-35 bahwa di situ ditegaskan bahwa kita harus membiasakan diri untuk berdoa. Jadi saudara-saudara, di dalam doa juga kita dapat menang dalam berbagai pencobaan. Jadi setiap pencobaan mau datang di dalam kehidupan kita, kita harus berdoa supaya pencobaan yang akan datang dalam hidup kita akan menjauh. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, poin kedua di sini saya kasih yaitu disiplin berpuasa. Di mana Tuhan Yesus menggabungkan puasa dengan doa. Jadi, saudara-saudara, mungkin di sini juga sering kita lakukan ibadah puasa atau doa puasa yang sering dilakukan di setiap hari Rabu. Mungkin besok ya, kita melaksanakan lagi doa puasa. Jadi apakah kita mampu untuk melakukan puasa tersebut? Karena kebanyakan hamba Tuhan, kebanyakan pelayan Tuhan, kebanyakan orang-orang yang dipanggil Tuhan, kepercayaan Tuhan tidak mau melakukan puasa. Karena menurutnya puasa itu sangat menyakitkan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita harus melakukan puasa? Karena puasa itu adalah bisa mendatangkan berkat juga kepada kita. Puasa tidak dapat dipisahkan dari doa, saudara-saudara. Ketika kita sudah merencanakan untuk berpuasa, kita harus melakukannya dengan doa. Makanya poin yang pertama dengan yang kedua ini tidak boleh pisah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Saulus dan Tartus berpuasa total selama 3 hari dan 3 malam setelah ia bertemu dengan Tuhan Yesus di jalan menuju Damaskus. Dapat kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Jadi saudara-saudara yang terkasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mulailah hari ini sudah ada ibadah puasa, jadi marilah kita disiplin dalam puasa. Ketika dibilang kita harus puasa, harus puasa. Jadi poinnya yang ketiga yaitu disiplin dalam membaca Alkitab. Nah, teman-teman, seorang pelayan Tuhan yang mau berhasil juga dalam pelayannya harus rajin membaca Alkitab secara teratur. Yang seharusnya dia harus menyusun jadwalnya untuk membaca Alkitab. Mungkin Bapak Filemon atau Puket 3 sudah memberikan tugas kepada kita untuk membuat laporan bacaan membaca Alkitab. Sebenarnya itu tidak perlu, saudara-saudara. Tetapi kita harus melakukannya terpaksa. Jadi saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus, kita sebagai calon-calon hamba Tuhan,
marilah kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita membacakan firman Tuhan dengan teratur. Kita harus membuat jadwal kita supaya nanti pelayanan ke depannya tidak akan gagal. Karena kenapa sudah ada dasar kita, yaitu firman Tuhan. Iman kita makin tekun. Jadi marilah kita membacakan firman Tuhan dan kita melakukannya. Di mana dapat kita lihat di dalam Ezra pasal 7 ayat ke-10. Di situ dikatakan bahwa baca Alkitab dengan maksud untuk melakukannya. Jadi kita tidak hanya membacakan saja, tetapi kita menerangkannya di dalam kehidupan kita. Kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Bahkan kita menyampaikan kepada orang-orang yang belum mendengar atau memahami firman Tuhan. Supaya kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di sini saya akan memberikan kesimpulan bagi kita bahwa marilah kita melakukan disiplin di dalam kehidupan kita. Yaitu disiplin doa, disiplin puasa, disiplin membaca Alkitab. Mari kita belajar dari sekarang. Karena sebentar lagi kita akan turun lapangan. Bagaimana kita bisa mengajari jemaat-jemaat nanti di lapangan ketika kita tidak bisa disiplin? Bagaimana kita mengajarkan mereka sedangkan kita sendiri tidak bisa melakukannya? Belum bisa melakukannya. Karena kenapa? Masih ada kekerasan di dalam hati kita. Jadi saudara-saudara, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita memberikan hati yang benar-benar menuju kepada Tuhan. Sehingga kita atau pelayanan kita tidak akan terhalang ke depannya. Pelayanan kita akan sukses ketika kita melakukan disiplin di dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kita sore hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada sore hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya kami dapat menerangkannya di dalam kehidupan kami ya Bapa. Di mana Tuhan, betapa pentingnya disiplin di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terlebih-lebih kepada kami anak-anak-Mu yang sudah Tuhan pilih untuk menjadi hamba-Mu ya Tuhan. Yang Tuhan sudah pilih menjadi pengabar-pengabar Injil di perdesaannya Tuhan. Pakai kami secara luar biasa ya Tuhan. Kiranya kami menjadi berkat bagi orang-orang yang mau mendengarkan-Mu ya Tuhan. Yang mau menerimamu ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-Mu empat teologi Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah-pisah Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati kami. Kami juga berdoa Tuhan buat dosen kami, Bapak Yeremia yang belum sempat ikut gabung bersama-sama kami pada kesempatan ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati hamba-Mu. Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu. Sehingga dia bisa mengajarin kami lebih dalam lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih semuanya. No, vayan a estar. Ahí,